Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ألقد فيه في التابوت فقد فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran Karim tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Baiklah para jamaah yang berbahagia, melangkah ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu pengajian rutin pada Ahad pagi, yang mana pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Khairul Anam SEMSI dengan tema yaitu memahami radikalisme. Kepada yang terhormat Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang di belakang malam deh. Kalau paling depan itu kalau saya isi kajian pulang sakit kepala semua. Terlalu tinggi orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Sugiantoro, yang kami hormati Ustaz Khairul Huda dan beberapa pimpinan ormas yang lain yang hadir, salam taklim kami kepada panjenengan semua dan kepada seluruh jamaah pengajian Ahad pagi Islamic Center Guntur Nganjuk, yang semoga sebagianipun dipun rahmati, dipun berkahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan rezekinya, Allah luaskan hatinya, Allah luaskan ilmunya, Allah berkahi keluarganya, yang banyak hutang dilunasi hutangnya, dan dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, next mas ya, ditampilkan sampai bawah. Sampai bawah lagi. Pada pagi hari ini, hari Ahad, tanggal berapa Pak Ibu? Atas jawabannya tanggal 17 Safar. Ini jawabannya kan ngarane kula loh. Biasanya kan kula senani nek jawabannya tahun Masehi gitu ya. Hari tanggal 17 Safar. Nah, berarti ada kesunahan di antaranya apa? Tanggal 17 niku. Nggih, bukan. Nggih sing cocok mawon nggih. Guru kaya kula bekam maten bekam semabot. Nggih, monggo yang belum bekam dan yang layak untuk dibekam segera berbekam karena tanggal yang senang. Di pagi hari ini tanggal 17 Safar 1442 Hijriah, insya Allah dalam keadaan sehat, kula panjenengan saged rawuh di pengajian Ahad pagi. Niki kalau Ustaz Sugiantoro dipun paringi judul pengajian kersane lek maksud mendapat yang namanya aji-aji. Pengajian itu karepe kondur itu mendapat aji-aji, mendapat sesuatu yang berharga. Maka Ustaz Sugiantoro tidak pernah memberikan judul pengaosan. Kuantine kok mangke mantuk pengajian angsal kaos. Nah, ini judulnya pengajian bukan pengaosan. Begini kalau gitu nyalek, saya kalau nyalek kan judulnya pengaosan, saya pakai maksud angsal kaos. Mungkin maksud betul-betul pengajian, maksud angsal aji-aji. Nah, di antaranya pengajian itu Bapak Ibu sekalian, wangsul niku yang punya iman tambah imannya, yang punya ilmu tambah ilmunya, yang punya Islam tambah yakin keislamannya, yang suka dakwah tambah semangat istiqomah dakwahnya. Niku namanya pengajian. Nah, kalau pulang kemudian datang bahagia, pulang tambah mangkel, pulang tambah sumpah, pulang tambah masalah, berarti ada yang salah dalam pengajiannya. Maka Bapak Ibu sekalian, di pagi yang cerah ini, di pagi yang bahagia ini, dengan tema memahami radikalisme, mugi-mugi mantap mboten tambah sumpeke, mantap mboten tambah bencinya, tapi kemudian dengan semangat memahami radikalisme ini, dalam kesempatan ini kemudian
mundur, tambah aji-aji, tambah sesuatu yang berharga untuk dirinya. Allahumma amin. Nah, panjenengan hadir punika Masya Allah ya, meskipun kalau sawang ini sebagian besar generasi Orde Lama. Ini luar biasa. Nah, yang lebih luar biasa Bapak Ibu niku kula panjenengan angen-angen 5 tahun 10 tahun ke depan kursi panjenengan iki mangke sing manggeni sinten. Nah, ngoten ya. 5 tahun 10 tahun ke depan khususipun ingkang Orde Lama niki kursi kula panjenengan iki ben niki sing manggeni sinten. Nah niku. Berarti mboten kursi sing teng gedung dewan niku tok sing dipikir, wah iki 5 tahun kasih manggoni sinten mboten. Tapi kursi kita di pengajian ini kira-kira 5 tahun 10 tahun lagi ingkang manggeni sinten. Maka untuk itu Bapak Ibu para jamaah, cita-cita tinggi yang Allah tanamkan dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, kami minta min azwajina. Apa terjemahannya Ibu min azwajina? Dari min azwajina. Dari kula bentar apa Bapak? Iki kuno. Rabbana hab lana min azwajina apa? Dari aku tak jawab ini. Ya Allah, kami minta kepada Engkau itu min azwajina apa? Dari sukan jawabnya. Min azwajina itu terjemahannya apa? Min azwajina dari istri-istri kami. Istrinya minta dulu. Min azwajina dari istri-istri kami. Istrinya minta. Kalau lebih dari 1 azwajina itu lebih dari 2. Lebih dari 1 itu kalau bahasa Indonesia ya. Istri-istri kami azwajina. Ini artinya istrinya lebih dari 2. Dzurriyyatina dan anak cucu kami menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati. Nah, maka itu doa yang luar biasa. Monggo diaplikasikan dalam kehidupan ini, wabil khusus di kajian Ahad pagi ini. Kalau panjenengan pengen generasi ke depan Islam ini kemudian maju, dan rencang-rencang dari ormas sebelah mengatakan nanti tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah, itu tidak akan pernah tegak tanpa kemudian di dalam keluarga ini tidak ada upaya serius untuk menjadikan azwajina, istri-istri kami yang lebih dari 2, dzurriyyatina dan anak keturunan kami menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati. Nah, maka penyejuk hati, penyejuk mata itu monggo disiapkan sampai mulai dari sekarang. Dan cita-cita kedua itu Masya Allah luar biasa ya. Wajah nalil muttaqina imam. Jadikanlah kami pemimpin di antara orang-orang bertakwa. Tidak ada Quran itu menyuruh menjadi orang bertakwa, dok itu tidak ada. Tapi menjadikan pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa. Pemimpin, jadi bukan hanya orang bertakwa, tapi pemimpin orang-orang bertakwa. Nah, monggo ini di review, dilihat bagaimana kemudian sekarang ini anak cucu kita tempatnya di mana. Kalau anak cucu kita, Masya Allah Bapak Ibu, masih tempatnya yang nyanyi-nyanyi, main game, ini bukan cocok dengan doa tadi, bukan cocok dengan tipe perjuangan kita. Kita itu ada isu apapun, RUU berangkat, ini adalah ulah PKI takbir, betul kan? Tapi anak yang bilang PUBG Mobile, mantuk karaokean, ini maka tidak cocok. Maka wajahnya muttaqina imama. Mari kemudian kita jadikan Islam itu kafah. Islam ini berproses menuju kepada kesempurnaan. Di antaranya adalah monggo mulai akad pagi yang akan datang, anak cucu mantu sedaya dijak agar pengajian ini, kalau sekian tahun yang lalu saya hadir di sini, kira-kira 2012 kalau tidak salah saya datang ke sini, jamaahnya sekian, 2020 masih sekian. Nah, ini berarti ada yang kurang di dalam kehidupan kita. Nah, monggo akan depan anak cucu kita, mantunya diajak Bapak Ibu ya. Nek mantunya angel, nah, kadosipun mantune lebih ditukar tambah. Nah, kalau ini insyaallah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian hadir di sini, mugi-mugi doanya nanti sebelum masuk materi yang terakhir, materi yang inti, mugi-mugi sebagaimana doa kita kalau kita nyolati jenazah di rakaat di takbir yang ketiga. Maka salah satu doanya Bapak Ibu di takbir ketiga salat jenazah, wa abdilhu khairan
Wabdilhu daran khairan min dari. Ya Allah, gantikanlah tempat daripada jenazah ini, rumah daripada jenazah ini, rumah yang jauh lebih baik daripada rumahnya di dunia. Maka panjenengan hari ini hadir di taman-taman surga. Mugi doa tadi pantas untuk kalau panjenengan besok akan mendapatkan tempat yang daran khairan min dari, rumah yang lebih baik, tempat yang lebih baik daripada tempatnya di dunia. Yang kedua apa? Wa abdilhu ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Ketika di dunia ini punya keluarga yang ahli ngaji, cuma ahli ngaji, maka kemudian nanti Allah gantikan di sana bersama keluarga-keluarga yang betul-betul keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, utamanya untuk ibu-ibu, wa abdiluhu zaujan khairan min zauji, Allah ganti dengan istri yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Itu kan? Loh, nama jadikan nama itu keduanya, wa abdiluhu zaujan khairan min zauji. Maka ketika istri di dunia salihah, menemani pengajian, menemani salat jamaah ke masjid, nanti digantikan dengan istri di surga, panjenengan menjadi ratunya bidadari. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah, masuk di materi. Nama saya insya Allah sudah tidak asing ya. Meskipun sering tertukar dengan beliau Ustaz Khairul Huda, Ustaz Khairul Anam. Nah ini hanya dua yang saya tampilkan profilnya ya. Saya dosen di Universitas Darul Ulum Jombang, nanti profilnya di belakang sendiri. Dan saya sekretaris umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu para jamaah, saat ini kalau tangkap ya. Ini kan pengajian ini masya Allah bajunya luar biasa, ya, penampilannya luar biasa. Jadi kalau tangkap, ini mau kan pengen darul khairan min dari, tempat lebih baik daripada tempat di dunia. Pengen ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Pengen zaujun khairan min zauji, istri yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Sehingga datang ke sini dengan penampilan semaksimal mungkin yang bagus-bagus. Bapak Ibu para jamaah, ketika saya lahir tahun 92, tahun 90-an dulu, monggo dihijrah ini. Zaman riyen niku tasih usume gansir. Kersa nggih, yang orde lama harus oleh kersa timbang kula. Usume tiyang gansir maling masuk ke dalam tanah, nanti muncul di dalam rumahnya orang nggih, gansir, maling. Nah, saniki kula tangkep nggih. Tiyang niku nek maling zaman riyen sing disiapaken apa? Inggris, apa maneh? Acul, apa maneh? Apa? Kentung. Oh, saya kentung Bang. Sarung ya, betul ketinggal apa maneh? Kopi, Pak. Nah, betul ngantuk lah, mungkin gantung terus ngantuk, kok budak terus sih betul ya. Ngantuk ya, kopi apa maneh? Beringat, nah, makanya betul ngantuk siang, hilang dengan ngantuk ya. Makanya persiapan pakai beli gansir. Niku maling zaman riyen. Lah saiki tiyang budal ngaji kali budal maling niku kadang rupane sami. Badhe budal maling niku sarungan, beto baju koko, kopiahan nggih, beto surga nggih takbir barang. Duwite mriko nyolong duwite dene haji. Nah. Gitu. Dugi mriko nyolong duwite dene Quran. Lah niku kula tangleti, kula cari tahu ternyata betul yang HDI, betul yang sing terus radikal dan seterusnya. Jadi radikal ini hari ini akan kita pahami bersama bahwa radikal yang sesungguhnya itu yang seperti apa, bukan yang kemudian teriak-teriak khilafah, bukan yang kemudian teriak la ilaha illallah dan takbir di jalan dan seterusnya. Tapi ternyata maling-maling negara ini, orang yang radikal di negara ini, mohon maaf, kadang penampilannya tidak jauh beda dengan orang yang ngaji. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan lihat kondisi Indonesia saat ini, sebetulnya kalau kita ini dihancurkan musuh-musuh Islam itu kan gampang. Mau dirudal, rudalnya pun siap. Google Map sudah bisa mengakses seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini. Tinggal diledakkan setiap saat. Tapi kenapa kok tidak segera diledakkan? Kenapa tidak segera dihancurkan? Sekarang kita punya Menteri Pertahanan yang hebat, bisa apa namanya? Impor alutsista yang luar biasa. Apakah karena itu? Enggak. Alutsista yang luar biasa untuk udah yang gini kono. Ya, belinya di sana. Yang tahu rahasianya sana, yang tahu softwarenya sana. Budal Iber ya. Di atas
langit sana. F-16 terbang. Mau nembak kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Jadi kan apa baru nanti bareng cerita. Wonten F-16 Amerika itu terbang di atas Pulau Baviera. Baviera itu tadi bersih masuk radar lagi mengenai pesawat mlebu. Nah, akhirnya F-16 Indonesia ada 2 langsung diluncurkan aja. Ketika dikejar di atas, ya, laporan F-16-nya Amerika, laporan ke bos, ini piye ya? Pesawat F-16 Indonesia, loro di sana tuh siji. Iki kate ngoyak piye iki? Penake. Ah, bocor ngomae jare bos. Lah kok dijane? Suwi-suwi keblok dhewe. Lagi kita bolong sistemnya sudah sana. Ya, jadi ketika posisi mau nembak, yang ditembak tidak bisa. Jadi musuh-musuh Islam itu hari ini tidak takut dengan alutsista kita yang punya tank macam-macam, tidak bisa nembak semua karena sudah dirusak sistemnya. Punya peralatan canggih macam-macam, tidak ada yang takut Bapak Ibu sekalian. Bukan itu yang ditakuti. Apalagi bikin ormas Islam yang tambah gak karu-karuan jumlahnya, bukan itu yang ditakuti. Maka kita harus banyak muhasabah bertanya. Terus nyapa kok awake dhewe sampe saiki jek selamat kok ora ditumpung. Kok gandeng dirudal, kok gandeng dijurni. Wong alutsista ya ora duwe. Alutsista ya niku-niku tok. Nggih, balapan mlayu ya wis mlayune mubengi niki tawaf mubengi apa ngarani alun-alun. Nggih, diuper yo kalah, ditembak yo kalah, Google Map pun siap. Mau nembak dimanapun kapanpun sudah bisa. Tapi kenapa pertanyaannya kok tidak dibunuh sekarang? Ini menurut apa? Apa yang ditakuti kira-kira? Takut sama Allah, yang Islam, takut sama Allah. Ini apa? Ini apa kira-kira? Apa wedi kali partai Islam sing iki atur terang kursi teng DPR yo? Mboten wedi kali kursi nonton iku mboten wedi. Apa kira-kira sing diutin? No? Mboten kok mboten wedi jelas. Kira-kira sing diutin apa? Apa kita sekretari? Apa pengajian Islamic Center akan lagi ini sih sekretari? Boten. Apa laskar-laskar dan nonton buri-buri atau laskar-laskar nih? Apa laskar-laskar sih boten tidak dibacok tapi tidak cokotan nyamuk nih bu? Ya, sekretari ini bu. Boten. Apa sekretari? Apa kita? Loh, ini salah jangan. Sekretari apa? Yang ditakuti itu cuma 2 intinya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ya, ini kalau bukan mau ormas pundi-pundi pun dengan dakwah urusan ini. Yang ditakuti itu cuma 2 intinya. Yang pertama, tegaknya Islam di dadanya. Ya, ini yang pertama, tegaknya Islam di dadanya. Itu yang ditakuti. Jadi wong niku tegak Islam di dadanya. Janjinya Allah itu hebat. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah akan turunkan pemberian rezeki yang salah satunya nanti dalam pasukan tempur makhrajan, yang tidak akan disangka-sangka dari mana arah datangnya, ya. Wa yazubhu min haitsu la yahtasib. Ya, tidak pernah disangka-sangka. Jalan keluar yang tanpa batas dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan lebih dengan alutsista, tapi mereka itu sebetulnya ateis, mereka tidak beragama atau beragama lain, tapi mereka paham ayat ini. Nah, kadang pejuang Islamnya itu tidak paham ayat ini. Pokoknya jenenge berjuang Islam ku yang ngedekne ormas Islam, lek tanggone gawe aku yo kudu gawe, engko nek demo apapun berangkat kemudian ini PKI profet takbir gitu loh. Padahal di situ tuh bukan perintahnya untuk turun ke jalan. Perintahnya bukan untuk demonstrasi. Perintahnya bukan untuk keras-kerasan siapa yang bisa takbir. Perintahnya bukan hebat-hebatan siapa yang bisa bikin ormas, tapi perintahnya apa? Man yattaqillaha. Perintahnya adalah takwa kepada Allah. Percuma subuh sudah nyampe di Senayan, percuma subuh sudah nyampe di Pasar Senen, bahkan percuma subuh sudah sampai di Monas, tapi tidak pernah subuhnya hadir di masjid tetangganya sendiri. Jelas ya? Kadang itu Masya Allah, Ustaz, Alhamdulillah subuh-subuh saya sudah sampai stasiun Pasar Senen, selamat Ustaz, gak kena razia. Saya mulai, ya, hampir sekitar di masjid. Dari takbirnya menggema, menggelora di jalanan. PKI takbir, lawan PKI takbir, kawan
Imam PKI takbir, tapi kemudian takbirnya tidak pernah terdengar di mic-nya masjid, tidak pernah terdengar di adanya masjid, tidak pernah terdengar di iqamatnya masjid, bahkan tidak pernah terdengar suara takbiratul ihramnya di masjid. Naudzubillah. Sakit menang. Tidak ada. Orang kafir itu tidak takut dengan hal-hal begituan. Yang ditakutkan adalah siapa mereka yang yattaqillah, siapa mereka yang kemudian takwa kepada Allah. Maka mereka dijanjikan man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan jalan keluar yang tanpa batas karena isimnya nakirah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan mereka pemberian, Allah berikan mereka bantuan, Allah berikan mereka tentara, Allah berikan mereka perlindungan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janjinya Allah. Maka Bapak Ibu para jamaah, jangan berharap kemudian hari ini saya memberikan materi radikalisme dengan sudut pandang cebong dan kampret. Karena ini pengajian, kita harus menyampaikan secara objektif dan kemudian menjadi muhasabah untuk kita semua. Karena yang kita serang bukan hanya musuh, tapi kemudian kita juga muhasabah untuk diri kita sendiri. Banyak perjuangan yang bergelora di mana-mana, demo di mana-mana berangkat, ya, sampai di Surabaya berangkat, takbir di mana-mana berangkat. Tapi kemudian naudzubillah, ketika kita pulang kampung Bapak Ibu, yang adzan, yang qomat, yang imam, yang mimpin wiritan, semuanya orang yang sama. Tidak ada perjuangan itu, tidak ada tegaknya Islam itu, tidak ada kemajuan kemenangan Islam itu yang kemudian mereka langsung dan hanya satu-satunya perjuangan yang ada di jalan. Maka Islam itu harus mulai ditegakkan. Yang pertama adalah tegaknya Islam di dalam hatinya. Orang kalau cinta Islam, muhasabah sama dirinya sendiri. Yang pertama, yang paling ringan saja, Allah perintahkan kita berwudu, hukumnya sunnah. Ya, menjaga wudu hukumnya sunnah. Ketika mau sholat, wudunya menjadi wajib. Maka Bapak Ibu sekalian, kita hadir di tempat ini, betulkah hari ini, saat ini, detik ini, waktu ini kita masih menjaga kesucian dohir kita, kesucian batin kita dengan berwudu? Mungkin, mohon maaf, barangkali tidak kita jaga. Itu hal yang sederhana. Ya, tadi, kalau hari ini tidak mungkin ibadah sampai sholat syuruk, tidak mungkin karena hadir di sini jam 6 kurang. Maka hari-hari yang lain, sudahkah kita perjuangkan hidup kita? Sudahkah kita serahkan hidup kita kepada Allah? Kemudian habis subuh kita menetap di masjid, berzikir, ibadah kepada Allah, ingat sama Allah sampai nanti ditutup dengan sholat duha di awal waktu. Maka Allah baginya akan memberikan pahala ibadah haji umroh yang sempurna. Katanya Nabi seperti itu. Tapi kemudian dengan bangganya, Masya Allah, pagi, Ustaz saya sudah nyampe stasiun Gubeng, Ustaz saya sudah nyampe stasiun Pasar Senen. Tapi Mas, kapan nyampe masjid tetanggamu? Siap Bapak Ibu ya? Siap. Anak-anaknya ditampilkan itu oleh PKI, ya? Rebu kemarin itu, begitu oleh PKI. PKI, ini musuh Islam. Nah, setelah ditampilkan, nyampe ini. Ya, ini nggak nyambung Bapak Ibu. Kalau kita mau tegakkan Islam di hati anak kita. Kalau dia sekolah di tempat yang salah, keluarkan dari sekolahnya. Itu kalau orang ingin menegakkan Islam. Karena anak kita, mohon maaf Bapak Ibu, tidak akan pernah tegak Islamnya dengan pendidikan yang tidak baik. Paham dia yang tidak baik? Ketika di sekolah diajari yang tidak baik. Jangan membahas yang baru-baru ini saja. Pendidikan sejarah pengen dihapus, pendidikan Pancasila didistorsi. Bukan hanya baru-baru ini saja, tapi kemudian ketika di sekolah yang dibangun hal-hal yang kurang baik. Coba panjenengan kalau mau melihat lagu ini, mendengarkan lagu. Ku lihat bulanku yang selalu bersinar di langit, bulan bersinar, dan seterusnya. Pokoknya pengennya bulan di langit agar dia bahagia. Tapi tidak pernah dikenalkan Allah bahwa dengan mengenal Allah nak, hidupmu akan menjadi lebih bahagia. Pertama, paham ya? Kalau yang ditakuti oleh musuh Islam ada tegaknya Islam yang ada di hati kita. Yang kedua, para jamaah, intinya adalah bagaimana Islam ini orangnya bisa bersatu.
bersatu. Nah, rumusnya bersatu itu apa? Rumusnya bersatu itu adalah menyamakan frekuensi di antara orang Islam ini. Bahwa orang Islam, ormasnya Islam, visinya harus Islam, visinya harus kepada izul Islam wal muslimin. Dengan berbagai penafsiran, karena khilafah itu di HTI, di FPI, di macam-macam itu tafsirannya berbeda, tapi frekuensinya harus sama, bahwa Islam itu harus punya konsep, harus menjadi tujuan yang utama, harus menjadi tujuan kebangkitan yang utama. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang menjadi hobi di dewasa ini nopo? Yang menjadi hobi adalah bikin perahu-perahu yang semakin banyak. Ngapunten sangat, saya tidak menyebut merek. Niki guyonan mawon. Orang itu Bapak Ibu, ketika melihat Islam ini dewi, maka langkah pertama dia akan mendirikan perkumpulan, organisasi yang tipenya pendirian. Mergone wong Islam dipandang sik padha lungguh, yang orang Islam dipandang sik padha turu. Maka tipe yang pertama didirikan adalah organisasi yang berupa pendirian. Kabeh sering mendirikan jelas. Habis mendirikan ada yang hasad, ada yang tidak puas. Orang Islam kok cuma berdiri, kapan geraknya? Maka kemudian sebagian orang yang hasad, sebagian orang yang tidak puas dengan adanya pendirian-pendiriannya tadi, dia bentuk tipe organisasi yang kedua, tipenya pergerakan. Karepe wong Islam kok cuma ngadeg tok, kaki dango obah, mosok ngadeg meneng tok, nggih, dango obah nek persatuan tok. Kudu dango obah, maka bikin organisasi yang tipenya pergerakan. Saya tidak menyebut merek apa itu, bahkan yang sudah atau yang akan di launching saya tidak akan komen itu, tapi orang Islam nih, intinya begitu. Oh ya, mohon maaf ada yang lewat. Yang pertama pendirian, yang kedua karena sudah berdiri kok berjuangnya sendiri-sendiri, maka tipe yang kedua, ayo bikin yang organisasi namanya persatuan. Benek ngadeg iki iso ngadeg bareng. Ya, karena yang nonton, maka bikin organisasi yang tipenya persatuan. Padahal aslinya bukan persatuan mereka. Setelah persatuan dibikin, ada yang hasad, ada yang tidak puas. Wong Islam kok cuma bersatu tok. Tapi wong Islam ki yo kudu ndang obah, maka bikin yang ketiga tipe yang namanya pergerakan. Saniki pun mulai kathah sing tipene pergerakan. Wonten maneh sing hasad. Ada lagi yang tidak puas. Orang Islam kok cuma obah tok. Kapan mlakune? Bikin organisasi tipe keempat sing jenenge tipene perjalanan umat Islam. Lah mungkin nek pun mlaku wis roh wong Islam mlaku, Ustaz Parmi bikin masjid, nggih. Ustaz siapa bikin pesantren, Ustaz ini bikin madin, Ustaz ini bikin majelis taklim, Ustaz ini bikin laskar, sudah berjalan. Nah, maka yang kelima inilah, ada orang yang hasad, ada orang yang tidak puas, ada orang yang minim ilmunya. Wong Islam kok cuma melaku kudu melayu. Kok saiki ngene, togut. Iki sistem yang bukan Islam kudu. Akhirnya bikin tipe organisasi yang bentuknya perlarian, akhirnya melayu dewi-dewi, keluar daripada pemahaman Islam. Nah, ini yang kemudian akan kita bahas hari ini. Jadi sekali lagi saya tidak akan membahas dari sudut pandang cekbong dan kampret, tapi ini menjadi muhasabah buat kita semua. Monggo Mas, berikutnya. Mas kok gak bagus. Nah, ben menawa ana sing intel teng mriki, nggih. Nek gak paham iki kula terjemahane sih. Engko soalé intel kadang laporan keliru. Mahasiswa kula niku tiyang koden kathah, nggih kula critani iki. Radikalisme dalam persepsi dan persimpangan makna. Khususnya Pak Intel kula sanjangi. Pengertian dari persepsi dan persimpangan makna itu artinya opini yang berkembang. Jelas ya? Niku mboten karep kula, tapi opini yang berkembang. Jadi niki mboten tidak pengertian yang akademis, tapi pengertian yang berkembang. Gue sok-sok ditulis kula ngejak radikal, ya nanti dulu. Jadi
pengertian radikalisme dalam persimpangan makna itu adalah radikalisme yang berkembang dalam opini. Yang pertama, radikalisme isu yang dibangun oleh kekuatan politik. Mboten usah disebut merek 01, 02, ampun bak, okay? Dalam rangka, sebentar mas, nomor 1 aja dulu, untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Ini adalah opini pertama yang dibangun. Jadi kemudian sebelum orang itu bosok kita, kudu iso bosokne wong liya. Jelas nggih? Jadi sadurunge aku maling konangan, kudu bengok wong liya dadi maling. Niki sekali lagi khususnya bapak-bapak intel, ini adalah opini yang berkembang, bukan kata saya, bukan pendapat akademis. Akademis nanti dulu. Jadi pendapat yang pertama, opini faktual yang berkembang bahwa radikalisme itu adalah upaya seorang penguasa politik untuk kemudian merebut dan mempertahankan kekuasaan. Kalau dia belum berkuasa, maka yang dikatakan penguasa sekarang ini radikal. Kalau nanti sudah berkuasa, teriak-teriak koncone radikal. Ini adalah yang berkembang. Karena apa? Prinsipnya, kalau saya buruk, sebelum saya dikatakan buruk, katakanlah orang lain buruk. Sama dengan dalam kehidupan kita bertetangga. Kalau kita jelek, ngomong sama tetangga, mbak, tunggu sebelah tuh, masya Allah, nek duwe, gak tahu nyiprat, please. Padahal saya ngomong niki kira-kira sami. Tapi sebelum dia dilokne ngono, kudu iso ngelokne orang lain. Gak kaya aku asline apik, pokoke diapiki. Padha wae asline kira. Aku asline apik, pokoke diapiki. Padha wae. Kekuatan politik sekarang ya sama. Saya itu sebetulnya ndak mau. Untuk ini itu lek aku diapiki. Lha wong piye nek khotbah ngelokne aku, nek ceramah ngelokne aku, nek muktamar ngelokne aku nek mbok apiki, awakmu yo tak api wong asline aku ki apik. Sama nggih? Hanya lingkupnya berbeda. Tadi hidup bertetangga, ini meluas meninggi dalam kehidupan bernegara. Jadi ada fenomena ini, ada opini ini, ada faktual ini bahwa radikalisme atau apapun itu adalah upaya untuk mempertahankan politik. Nuwun sewu sangat. Kados politik pun generasi muda dengan generasi dewasa. Ngapunten sangat. Yang sekarang kemudian dipikir menjadi utama dan luar biasa adalah kenakalan remaja nopo kenakalan dewasa. Kenakalan remaja, ya. Pikirin apa kenakalan remaja jadi fokus tuh, lah iku sok ben generasi penerus saya, sok ben sing nempati kursi saya, sok ben lah kursi DPR kula mboten pun bahas, mboten level kula mboten. Nah, sing nempati masjid-masjid saya. Iki sok ben, mulane remaja kudu diselamatkan, kudu dadi fokus utama. Lah sing dewasa iki wis kadung Mas, gak usah dipikir. Sing dewasa wis wong ngapalne Quran wis ora mampu, sing dipikirne wis akeh, nggih. Sing dipikir napa to, Pak? Ngarepe BKB Mas, BRI, BCA, Bank Mandiri. Pun kathah. Pun kathah sing dipikirne. Sing diopeni sing napa mawon. Saniki nggih. Pun kula nyuwun mugi-mugi jawabane kompak. Kula tanglet saniki. Sing maling duwite Bank Bali niku jenenge remaja napa dewasa? Pun ya. Sing kala wingi jenengan repot delok film. Kancane sitoke rapat ning hotel. Dil undang-undang niku. Niku sing rapat ya cah nom-noman. Mboten. Sing maling duwite gaji nggih cah nom-noman. Mboten, nggih. Sing terakhir ana sing mau maling macak sarungan. Nggih. Ora sing dadi calo ning Kementerian Agama. Niku nggih remaja. Mboten. Jadi betul usah fokus kenakalan remaja tok, tapi kenakalan sembarang kalir itu menjadi objek garapan kita. Lah kita ini kan banyak diselewarkan Bapak Ibu. Diselewarkan agar kekuatan politik ini hebat, kekuatan politik ini bisa bertahan lama. Salah satunya adalah pemahaman bahwa fokus kenakalan itu adalah kenakalan remaja. Lek kabeh wis fokus golek ning gone remaja, sing tuwek ora diopeni. Nah, jelas nggih, sing tuwek esuk bebas. Lah sami kalih isu-isu PKI niku
PKI ini jadi wonten apa mboten to saniki? Loh, gak jawab. PKI ini jadi saniki wonten apa mboten to? Loh, gak kompak kok. Saya baleni maneh. PKI niku jane sakniki wonten apa mboten? Boten. Teng pundi ya yo? Boten. Teng pundi kok sing wonten? Mboten ngenten PKI. PKI wis dibuyar tahun 65 ya nggih. Tahun 66 sudah dibubarkan. Pun mboten enten. Sing enten niku paham komunisme. Dan itu bukan satu-satunya musuh Islam. Wong Islam niku aja terkecoh. Asline sing nyeteng niku satu kekuatan. Cuma dhek ndamel mercon niku modele kuwata. Ana mercon sing gede niku diuncul cebur langsung ya duncane mriku. Fokusnya akhirnya mriku. Enek sing ndamel mercon slentor nggih, disumet miber. Nah, bledose ning dhuwur. Wonten malih sing modele kembang api. Wah, iki tibake. Nah, wonten. Sebetulnya sing nyumet ini satu orang. Dan PKI komunis itu sebetulnya hanya satu di antara sekian banyak mercon sing diuncalne. Lha iki kok diuncalne sing teng mriki bancaan. Ya, sing teng mriki iki bancaan. Ya aja ganggu aku bancaan. Dhuwur, wah pik mercone ngoten niku. Ya, beberapa waktu yang lalu mungkin kalau tidak salah saya juga share di grupnya Nida Ibrahim bahwa ada satu klinik saja ilegal di Jakarta yang mengaborsi 32.000 janin niku sing konangan dalam waktu 3 tahun, berarti 1 tahunnya lebih dari 10.000. Niku napa gandine PKI? Boten, niku mercon liyane meneh. Dadi mercon sing madhab politiknya itu sosialisme, satunya liberalisme. Kapan dari sosialisme, kapan dari liberalisme, ngenteni sing cocok. Oh, ini cocoknya tak serang dari sosialisme. Cah nom-noman kan senengannya sosialisme, tak serang organisasi sing kemudian mengajarkan sosialisme. Supaya liberalisme, ngomong sing dapat paham agama, sing duwite akeh. Mas liberalisme dididik. Komunisme punya turunan di dalam ekonominya yaitu komunis. Ya, maka komunis itu senengannya ngerampas macam-macam untuk dimiliki sebuah komunitas. Satunya bikin yang namanya kapitalisme. Aslinya nyerang bareng Bapak Ibu. Lho ono PKI sing demo Masya Allah. Lah panjenengan iki lho didekne aset-aset luar negeri di sini panjenengan kok gak tahu demo. Kan gak cocok. Maka umat Islam ini hanya disibukkan satu isu. Pokoknya 30 September itu urusan PKI. Maka ono sing rodok-rodok ngacak hubungan. Wah PKI nggak perlu dilihat begini-begini, itu sudah masalah begini-begini. Ben ketok nek cik ditanggepi. Tapi kemudian ketika semuanya sibuk nonton film, sing mencari mercon sibuk nyiapkan yang lain, sibuk dengan kapitalismenya, sibuk dengan sekulerismenya, sibuk dengan yang lain-lain. Toh tujuannya kabeh niku padha. Tujuannya niku sedayane UUD ujung-ujungnya. Nah, kon niku lah. Semuanya sama tujuannya Bapak Ibu. Kita ini Masya Allah kalau saya lihat di grup itu nggih, bendino sing dadi bahasan niku PKI. Padahal musuh Islam itu banyak Bapak Ibu. Juga kapitalisme, juga sekulerisme, juga liberalisme, itu semuanya menyerang, termasuk Syiah, semuanya itu menyerang bersama-sama dan kita itu jangan sampai salah fokus. Panjenengan sibuk dengan grup PKI ngecat masjid, nah masjidnya dicat macam-macam, ya. Anaknya gak kopen, anaknya HP-an, sing didelok PUBG Mobile. Terus jenengan apa maneh mboten apal kula nggih. Kula sing sering denger niku PUBG Mobile. Nah, terus kapan generasi kita akan bangkit? Kapan generasi kita akan tumbuh? Jika hanya satu yang menjadi fokus. Bapak Ibu para jamaah, kula niku main Jombang. Perjalanan Jombang Nganjuk iki kan melihat fenomena bermacam-macam. Lah panjenengan kok gak tau ngopeni sing fenomena bermacam-macam niku Bapak Ibu. Mereka yang aktif di hiburan malam, Bapak Ibu, itu ladang dakwah. Ayo, aja ngopeni PKI kok. Itu juga lahan untuk menyerang Islam. Sekulerisme, pemisahan kehidupan berislam dengan bernegara. Wis pokoknya urusanku Mas, urusanmu. Pemisahkan Islam dalam kehidupan bernegara. Banyak sekali karaokean. Itu juga ladang dakwah kita Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya PKI.
Sekali lagi saya tegaskan bahwa PKI hanya satu di antara sekian banyak mercon yang dilempar. Karena ada Bapak Ibu mercon yang indah, ya, di Sumedar dan dhuwur dadi kembang api. Indah. Banyak Bapak Ibu sekalian yang seperti itu. Dan kita harus hati-hati. Karena tidak semuanya mercon yang di Sumet budidaya dor, tidak semua. Tidak semua. PKI hanya salah satunya. Jelas Bapak Ibu ya? Sekali lagi Bapak Intel jangan salah paham, ini adalah opini yang berkembang. Lanjut Mas. Berikutnya, radikalisme adalah isu agama dalam rangka penyerangan secara sistematis terhadap agama dan umat tertentu. Berarti radikalisme ini salah satu objeknya adalah agama, bukan hanya Islam. Bukan hanya Islam. Loh, tapi kena apa kok sing Islam sing akeh dhewe sing paling sering dhewe. Kita perlu sadar, satu, mungkin karena Islam yang dominan. Yang kedua, karena Islam masih punya kekuatan. Nanti Islam kalau sudah nggak punya kekuatan, ganti. Kenapa mereka tidak langsung menyerang dengan peluru? Mungkin Allah akan tolong. Tapi yang diserang dengan apa Bapak Jamaah? Yang diserang generasinya, dirikan bioskop. Agar negara Islam ini sekarang isunya katanya itu lagi besar-besaran bikin bioskop, bikin tempat karaokean. Tidak masalah ini nyanyi tunan itu tidak masalah. Ustaz kan lagunya lagu religi, kan luar biasa ya. Jadi tergerus dengan itu, tergerus dengan sekularisme, dengan liberalisasi, semuanya akan diserang. Dan yang utama adalah Islam. Karena apa? Musuh Islam itu loh paham bahwa Islam itu punya siung. Islam itu siung apa? Islam itu punya taring. Islam itu punya kekuatan, maka harus dirobohkan. Pernah ada penelitian bagaimana caranya kita menghancurkan Islam? Apa ditembak dul dan seterusnya? Enggak. Ternyata jawabannya setelah berkelana macam-macam, kuncinya kalau ingin hancurin Islam gampang, cabut Al-Quran dari dada-dada orang-orang Islam. Jelas ya? Cabut Al-Quran dari dada-dada orang Islam. Maka kalau hari ini kemudian orang Islam dadanya nggak ada Qurannya, hari-hari nggak ada Qurannya, bahkan di jalanan, mohon maaf, sering saya temui demo yang kelihatannya Islam, demo yang kelihatannya dihadiri Muslim, demo yang kelihatannya untuk keperjuangan dan kepentingan Islam. Naudzubillah, minumnya berdiri, makannya berdiri. Pak jenggotan kula mboten bahas, meskipun Ustaz Sugianto bilang, Ustaz temanya radikalisme aku sing teko jenggotan tok. Pun monggo, mboten masalah. Jadi bukan itu, tapi kemudian Bapak Ibu para jamaah, umat Islam ini dicabut Al-Quran dari dadanya, sehingga kemudian takbirnya di jalanan, takbirnya dimanapun, itu tidak akan pernah mengguncang dada, mengguncang keberanian orang-orang yang musuh Islam. Kenapa kemudian Badar yang hanya sepertiga pasukan dengan musuhnya, yang musuh itu sudah jauh lebih senior, lebih lama menyiapkan pasukannya, tapi bisa menang? Salah satunya adalah Nasrullah. Salah satunya adalah yang paling besar karena pertolongan Allah. Dan kemudian kapan pertolongan Allah itu datang? Ketika di hati kita, di dada kita tidak pernah ada Islam. Terus majelis taklim digalakkan, terus perjuangan persatuan digalakkan. Ingat Bapak Ibu, silahkan musuh Islam makar semakar-makarnya, silahkan. Tapi tidak akan pernah bisa mengalahkan makarnya Allah. Ketika dulu dikatakan, ada yang mengatakan, anak kelas 4 SD tidak boleh salaman dengan lawan jenis yang bukan mahram. Sekolah radikal, pendidikan radikal, tapi dia kalah dengan makarnya Allah. 2020 Allah turunkan corona. Semuanya biasa, tidak bersalaman lagi. Dan insya Allah daurah, pelatihan, tarbiyah, pendidikan 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan ini, insya Allah nanti di tahun 2021 inilah bentuk makan Allah. Kemudian kita tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram lagi. Allahumma amin. Udah terbiasa saya. Ketika dulu, mohon maaf ibu-ibu di sini semuanya pakai masker, ya, dulu sempat orang salah satu ciri radikalis adalah bercadar. Silahkan mau makar,
ngomong sak karep-karepmu, sak banter-bantermu, selama di dalam hatinya, dadanya orang Islam ada Al-Quran, dakwah tetap tumbuh, ibadah wajibnya dijaga, sunnahnya juga dijaga, maka tunggu waktunya, maka Allah jauh lebih hebat. Kemudian 2020 orang diwajibkan pakai masker, bahkan di antara mereka perempuan yang pakai masker kemudian bismillah, daripada cuma masker tak sempurnakan, saya sempurnakan, saya tak memakai niqab, saya tak memakai cadar. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan apapun hari ini yang dikatakan ormas, organisasi radikal, ajaran radikal, dakwah radikal, kelak pada saatnya akan ada saat di mana ketika Islam ini sudah ada di dada orang-orang Islam, pemuda-pemuda Islam, pejuang-pejuang Islam, subuhnya sudah semakmur Jumatan, maka pada saat itulah ajaran, ormas, organisasi, dai, ceramah, masjid yang hari ini dicap radikal, kelak dengan akarnya Allah, inilah yang menjadi sunatullah yang akan berlaku. Allahumma amin. Dan semoga kita yang hadir di sini Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang mungkin ajal kita nggak sampai pada saat itu, mungkin usia kita nggak sampai pada saat itu, mungkin perjuangan kita belum bisa sehebat generasi nantinya yang karena ujiannya lebih tangguh, lebih kuat lagi. Tapi semoga ya Allah, hadirnya kita semua, suaranya kita semua, hati kita semua, hadirnya kita di masjid, di majelis taklim semua, ini nanti dinilai Allah. Ini loh Khairul Anam, ini Ustadz Subiantoro, ini Ustadz Suparni, ini Ustadz Khairul Huda, ini yang lain-lain, ini fulan, ini fulana. Semua inilah yang dulu berkontribusi untuk tegaknya Islam di akhir zaman. Allahumma amin. Jelas ya? Jadi radikalisme ini agama untuk penyerangan secara sistematis. Kenapa? Karena agama itu, umat agama itu masih dipandang punya kekuatan. Karena dai itu dipandang punya kekuatan. Kulo niku jane karepe yo ndak pas sing penak-penak mawon. Monggo Bapak Ibu kita donga bareng-bareng. Lho jane niku sing karep kulo. Nggih, karep kula nggih niku. Lek kula niku insyaallah aman terus. Monggo sedaya maulaya sholli terus selamat. Nggih, selamat mboten masalah. Mbok sampe mati insyaallah kula selamat wong dakwahe sing santai-santai, tapi perintah Allah itu untuk amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Hidup saya, hidup kita semua tidak hanya amar ma'ruf, tapi hidup kita juga diperintah Allah jadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka, lawan mereka billati hiya ahsan, dengan jalan, dengan metode, dengan cara, dengan manhaj, dengan strategi yang juga baik, yang ahsan, yang kemudian bisa menjadi qudwah, bisa menjadi contoh untuk umat agama lain. Berikutnya Mas, nomor 3. Ulang ngomongnya kok panjang, lanjut. Radikalisme merupakan fenomena berbeloknya suatu paham keagamaan yang disebabkan menurunnya kualitas keilmuan sehingga agama dipahami secara menyimpang sebagai suatu doktrin yang keras dan menggunakan kekerasan. Sebab yang ketiga ini, kalau tadi yang pertama saya lebih condong kepada politik, yang kedua agama, yang ketiga ilmu. Jadi ini berkembang di komunitas tertentu bahwa radikalisme itu tercipta dari minimnya ilmu. Bapak Ibu para jamaah, ketika kita ngaji surat Al-Kafirun, kita kalau suara itu gak penak gitu. Napa mikir sing mboten penak? Qul ya ayyuhal kafirun. Mboten penak ya niki, mboten suara kula. Nah, kok lanjut. Jadi suara mikir mboten penak, berarti benjing insyaallah ditunggangi sing lakon sae. Nah, lek mboten penak mari berarti asli suara kula sing mboten penak. Nah, ketika kita bilang qul ya ayyuhal kafirun, sama nadanya dengan yang lain. Coba yang lain. Ar-Rahman, nadanya sama Bapak. Itu yang diajarkan Quran ketika kita, itu yang diajarkan Islam ketika kita membaca Quran. Nah, dai yang salah karena ilmunya minim, dakwahnya menjadi salah. Lek wayahe ngomong tertentu banter, lek wayahe ngomong sing boten ngono kuwi rada alon. Nggih, misale Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, anugerahkanlah untuk kami min azwajina, dari istri kami. Nah, jadi mboten mati banter. Lek sing ngomongin istri kami itu mboten mani banter. Tapi kemudian lek mengatakan kafir, niku masyaallah. Padahal dulu kan jenengan nggak mirsani apa sirah nabawi itu nggih.
Abu Lahab itu kafir dulu betul murid-murid. Soalnya nopo dhek paham dengan bahasa Arab dan cara ngomongnya juga tepat. Nah sekarang itu kan kadang macam-macam ya dakwah dhuwure mobil komando. Nggih, pas dipun. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa, maka yang tidak esa kafir takbir. Loh itu kacau. Ya, yang seperti ini loh yang merusak Islam. Karena ilmunya belum nyampe. Jahudu biamwalihim wa anfusihim, jihadlah dengan harta dan jiwamu. Kalau hari ini kamu punya jiwa enggak berkorban untuk Islam, kafir. Kan kacau meneh. Nah, akhirnya budal, anak istrinya masuk butuh, umat masuk butuh, dia meledakkan dirinya. Jadi kacau. Karena apa? Pemahaman ilmunya yang sama. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, belum tentu dia tadi naik mobil berdoa kepada Allah. Belum tentu ketika dia di mobil takbir terjaga wudunya. Belum tentu terjaga istiqomah salat jamaahnya. Belum tentu mohon maaf punya murabi, punya ustaz yang menjadi panutan dan rujukan buat dia. Pokoknya kabeh sing ora cocok bahas satu ayat langsung pokoknya sing dibahas kafir dengan ada tinggi. Maka itulah yang kemudian menciptakan yang namanya radikalisme di dalam agama. Karena apa? Karena kurang fahamnya umat Islam. Ketika kemudian dikatakan bahwa orang laki-laki, karena sebagian mengatakan hukumnya wajib untuk sholat berjamaah ke masjid, maka kemudian yang tidak jamak masjid munafik. Munafik ini lagunya juga sama. Ayyuhal munafiqun, nadanya sama. Tapi mergone ini mboten maca Quran, mboten paham Quran, ilmunya dangkal, pedhok kancen. Wah, munafik kebudal ning masjid sebuah. Loh, ini yang menyebabkan radikal. Karena apa? Karena lemahnya keilmuan di dalam Islam. Maka Bapak Ibu sekali lagi, saya menyoroti dari dua sisi, dari sekian banyak sisi. Tidak kemudian mohon maaf, saya hadir dari sudut pandang cebong dan lambat saja. Baik, berikutnya yang keempat, Mas. Yang keempat, radikalisme merupakan ancaman nyata ketika dinamika pengajaran agama tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan seterusnya. Ini adalah pandangan sosiolog, bahwa pandangan mereka agama dan hak asasi manusia itu tidak akan pernah bertentangan. Maka kemudian mereka yang mengunggul-unggulkan hak asasi manusia, mereka yang mengunggul-unggulkan kemanusiaan, mereka mengatakan bahwa agama ada saatnya agama itu tidak menghargai kemanusiaan. Karena mereka sekali lagi faktor yang ketiga tidak paham ada hukum rajam, membunuh orang karena dia sudah berzina dalam keadaan menikah. Ada hukum yang lain-lain, ada hukum potong tangan ketika mencuri. Itu semuanya dikatakan bertentangan dengan hak asasi manusia. Kenapa? Karena dia tidak memanusiakan manusia. Ditabraknya dengan ini. Jadi mohon maaf, kayaknya HAM ini ada sesuatu Bapak Ibu untuk kemudian menciptakan agama baru di tengah kehidupan beragama. Tidak bisa dipungkiri karena mereka menciptakan agama baru. HAM itu sekali lagi saya tegaskan, HAM adalah agama baru. Karena mereka membuat pemikiran, membuat tata hukum, tata aturan bahwa semuanya hukum itu harus mengikuti hukum hak asasi manusia. Jadi kemudian dipotong. Padahal kalau kita runtut lebih jauh, dipotong tangan, satu ada efek jera, maka kemudian maksiat tidak akan berkembang. Kalau yang mencuri satu dipotong tangan untuk menyelamatkan ratusan, ribuan, jutaan orang yang lain yang ada rencana untuk mencuri. Insya Allah kementerian kita, departemen kita akan lebih selamat seandainya itu dilakukan. Tapi dengan dangkalnya ilmu mengatakan bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang radikal, adalah hukum yang tidak menghargai hak asasi manusia. Ketika sekali lagi hal ini saya tidak sependapat bahwa mereka menciptakan agama baru. Kenapa? Ada lagi begini, LGBT itu faktor utama apa? Monggo dijawab keempat. LGBT lah, lesbian, gay, bisex, transgender dan 10 bentuk penyimpangan seks yang lain niku sebab utamanya apa? Bukan jawab apa. Terus ini kan si dokter bareng-bareng. Sebab utamanya LGBT atau si psikolog bareng. Sebab utama LGBT ini apa? Nanti jawab apa? Apa Bapak Ibu? Apa? Apa? Pergaulan bebas. Oh, itu caranya mawon. Sebab utamanya apa? Bahwa kurang perhatian
perhatian, masya Allah. Tadi guys suaminya yang kurang perhatian tapi. Apa kalian? Sebab utama sih dari penduduk sebab utama ini loh. Agama. Oke, lebih mengerucut lagi, satu lagi loh. LGBT itu. LGBT itu sebab utamanya Bapak Ibu adalah jin. Jadi pengobatan LGBT yang paling utama itu dengan ruqyah disertai dengan yang lain-lain. Nah, ketika LGBT itu merupakan suatu fenomena rusak di dalam agama, saya kira semua agama tidak hanya Islam akan mengatakan LGBT itu adalah rusak. Maka dibuatlah agama baru bagaimana kemaksiatan itu adalah hak asasi manusia. Menjadi lesbian itu adalah kehendak, mohon maaf, menjadi lesbian, gay, bisex dan transgender itu adalah fenomena kemanusiaan yang harus pula dihargai. Mereka adalah kaum minoritas. Nah, berarti ini kemudian mengarahkan bagaimana agama agar manut dengan kemudian ajaran-ajaran HAM ini. Maka HAM ini Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi perhatian buat kita semua. Jangan hanya PKI ya. Kita hanya tergerus dengan satu isu. Jam 7:04 makin slide ya. Mohon Mas lanjut. Tutup ya. Berlanjut ya. Berikutnya, memahami radikalisme, dinamika kelahiran dan perkembangannya. Nah, khusus bapak-bapak Intel, kulo sanjang malih. Slide kedua niki dari sisi ilmu filsafat. Jadi kulo mboten ngejar-ngejar. Sisi pertama tadi opini yang berkembang, sisi kedua ini dari ilmu filsafat. Lanjut. Sebuah istilah dalam ilmu filsafat dari kata radix yang artinya berakar, mendalam, komprehensif, serta memiliki dasar yang kuat. Kenapa ini dipelajari dalam filsafat? Karena orang dalam filsafat itu harus berpikir jauh ke depan, dalam, komprehensif, yang luas, yang menyeluruh. Itu adalah ciri penting dari orang yang ingin belajar yang namanya filsafat. Maka istilah radikal itu berasal dari radix yang artinya mendalam, komprehensif, menyeluruh, dan seterusnya. Monggo berikutnya. Berpikir secara radikal berarti memiliki gaya berpikir yang mendalam sampai ke akarnya, tajam, kritis. Makna tersebut banyak digunakan dalam mempelajari filsafat. Jadi berpikir secara mendalam. Maka ketika ada profesi apapun, sesungguhnya butuh jiwa yang dalam ilmu filsafat dalam bahasanya dikatakan radix, dalam bahasa Indonesia dikatakan radikal. Pasti butuh itu, butuh itu. Maka mohon maaf Bapak Ibu, ada perkataan Hasan al-Banna, mungkin juga sempat saya share di grup Nida Ibrahim kemarin. Hasan al-Banna, Hasan al-Basri. Saya kok baper terbawa masa lalu. Lanjut Hasan al-Basri. Jadi ada perkataan, siapa sih orang yang tawadhu itu? Ketika engkau keluar melihat muslim yang lain, maka engkau meyakini bahwa muslim yang lain itu lebih baik daripada kamu. Itu perlu berpikir radikal. Radikal sekali lagi ini masuk di bahasan filsafat. Radikal yang bagaimana? Loh kok bisa kita melihat muslim yang lain itu lebih baik daripada diri kita? Kok misalkan dia kelihatannya nggak baik? Coba gini Bapak Ibu, kalau kita ini sudah berhijab, kita keluar rumah ketemu orang, orangnya belum berhijab, wajib kita tetap menyangka dia lebih baik daripada kita. Oh mungkin birrul walidaynya lebih dari saya. Oh mungkin sedekah jariyahnya lebih dari saya. Oh mungkin infaknya kepada agama lebih dari saya. Ketika di sana ketemu orang, ya, sarungan dan sebagainya, tapi mohon maaf, belum sholat berjamaah di masjid, tetap wajib husnudzon. Oh mungkin nanti bagi Allah saya masih menjadi orang yang takabur, dia tawadhu. Oh mungkin dia mendidik anak istrinya lebih baik daripada saya. Mungkin dia lebih banyak syukurnya daripada saya. Wong yo podo-podo gak ruwe, podo-podo gak roh saldune, saldo amal dan dosa kita sama-sama gak ngerti. Maka kemudian barangkali yang di luar yang kita temui yang secara cover mungkin kelihatannya kurang dari kita, itu kita wajib husnudzon. Dari mana itu bisa didapat? Yaitu dengan cara berpikir yang radix, berpikir yang radikal, berpikir yang mendalam, berpikir yang komprehensif menyeluruh. Itu harus kita lakukan. Jadi bukan berarti terus saya yang ustadz di sini diceluk ustadz terus aku paling pinter, paling apik, mlebu surga paling dhisik. Oh, durung tentu. Wong bejeng niku wonten teng surga diceluk. Sampainya kok mlebu surga.
Wah, kula riyen ya Allah, gambine mulang Quran. Awakmu mulang Quran iku gara-gara pengen dipanggil qori. Sampe nyapa mlebu surga. Wah, dhisik niku ya kula riyen niku senengane infak, senengane sedekah nyumbang. Wih, bener. Awakmu nyumbang iku cuma pengen disebut hartawan, dermawan dan seterusnya. Kamu kenapa masuk surga? Oh, saya dulu ya Allah senengane jihad. Berjuang, demo berangkat ya Allah sampai kemudian saya mati di tengah perjalanan jihad. Itu kan aku cuma pengen dipanggil pahlawan, cuma dipanggil orang yang mati syahid dan seterusnya. Maka keikhlasan kita itu dalam berjamaah itu menjadi muhasabah untuk diri kita. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, jenoko kalau guru Muhammadiyah terus Kiai Ahmad Dahlan betul. Ahmad Dahlan itu dalam ceritanya sering dan mengulang-ulang ajaran yaitu dalam surat Ar-Ra'aita allati al-Ma'un itu diulang-ulang. Kenapa? Kan di situ nilai-nilai ini, nilai-nilai kemanusiaan kita sebagai orang Islam itu banyak tersampaikan di situ. Termasuk nilai-nilai yang namanya keikhlasan. Sampai kemudian dikatakan famailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun dan seterusnya. Mereka yang lalai dalam salatnya, enggak mau berjamaah, salatnya cuma di Monas, sholatnya cuma di patung kuda, sholatnya cuma di Tugu Tani. Pulang ke rumah, masjidnya tidak pernah mendengar takbirnya. Alladzina hum yura'un. Mereka itu berangkat, mereka itu berjuang, mereka itu sholat hanya untuk alladzina hum yura'un, hanya untuk aku itu. Selfie, alhamdulillah upload sampai di Monas. Alhamdulillah bisa mendekat panggung. Dituturi wong akeh. Na'udzubillah. Maka Allah tegur kita dalam surat ini. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Enggan menang dengan barang yang berguna. Nek enek urunan kate bedol dene, wah saya bisa dhewe 200, 100. Wah ya Pak Parmi ngedekne masjid ning gone alas ning Songsong. Mas ben menawa rezeki, wah kula derenge ten Pak Parmi nyuwun pangapunten. Niki tagihane sing wadah. Nah, benjing genti sing dugi, Mas iki awake dhewe kate demo ning Surabaya, Mas. Iki panggilan jihad memanggil kita untuk berdemo. Demo kok pokoknya bela Islam. Wis iya. Sampai utang tanggane. Ini Bapak Ibu yang dikatakan alladzina hum yura'un, hanya suka pamer. Kemudian wa yamna'una mereka enggan menolong dengan barang yang berguna. Apalagi seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu, 1 hari, 2 hari, 3 hari hanya untuk demo bisa mengumpulkan uang lebih dari 10 juta, 12 juta, 15 juta, 20 juta, sekian puluh juta. Coba kalau makin pengen krungu amal jariah sing diwene panitia teng Islam Center Gontor 3 juta. Kalau pengen mireng nggih. Pun lanjut. Berikutnya, tiap manusia sebenarnya harus berpikir radikal, berpikir tajam, berpikir mendalam. Lanjut aja Mas. Beragama juga demikian, harus secara radikal. Ingat Bapak Intel, Bapak Polisi, saya mohon maaf ini kita masih dalam bahasan ilmu filsafat, jadi bukan mengajak radikal. Harus berpikir yang radikal, harus berpikir yang mendalam, harus berpikir yang menyeluruh. Karena tanpa berpikir mendalam dan menyeluruh, agama ini tidak akan pernah dimasuki dengan rasa, dengan kondisi, dengan status yang udkhulu fi silmi kafah, tidak akan bisa. Contoh, kok tidak bisa? Contohnya sing piye? Contohnya ngaten. Ketika kita memahami ayat, kalau tidak paham tafsir gitu, surat Al-Insyirah misalkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Niki yang tidak paham tafsir saya tanya, sing paham betul saya jawab, sing dereng paham tafsir kalau ngerti. Kalau baleni malih, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Saya tanya yang tidak paham tafsir, kesulitan dalam 2 ayat tersebut ada berapa kali kesulitan? 2 ya. Kemudahan dalam 2 ayat tersebut berarti ada berapa kemudahan? Ada berapa kemudahan? 2. Nah, orang kalau bisa berpikir radikal dalam beragama mendalami tafsir, ternyata bukan jawabannya 2 dan 2. Oke, untung ini kalau sampai 2020. Kalau sampai Maret 2019 dikira. Baru 2, betul. Fa inna ma'al usri itu menggunakan isim ma'rifat.
Yang berikutnya inna ma'al usri juga menggunakan isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu cirinya apa? Menggunakan alif lam. Disebutin berapa kali pun, kalau menggunakan alif lam dengan kata yang sama berarti dia hanya satu. Berarti dua ayat tersebut menceritakan satu kesulitan yang sama, satu kesulitan yang terbatas. Itu makna dari isim ma'rifat. Fa inna ma'al usri yusra. Yusronya menggunakan isim nakiroh. Isim nakiroh itu disebutin satu maknanya satu, disebutin dua maknanya dua, sebutin 1000 maknanya 1000. Dan yusron menggunakan isim nakiroh artinya tanpa batas. Berarti nek menerjemahkan sing gampang, maka sesungguhnya bersama setiap satu kesulitan yang terbatas, Allah bersamakan dengan kemudahan yang tanpa batas. Bersama dua kemudahan yang tanpa batas. Ini kalau paham tafsir, maka berpikir dalam agama ini juga harus radikal, juga harus menyeluruh, juga harus mendalam. Ya, Bapak Minta harus salah paham. Ini mau filsafat. Harus berpikir mendalam, harus berpikir radikal dalam memahami agama ini. Maka kemudian termasuk materi rumah tangga yang saya sampaikan dulu, harus ternyata ada tafsir ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu bagaimana, qawwam itu bagaimana, nisa bagaimana, itu harus diterjemahkan secara mendalam, dipahami secara mendalam. Maka kalau sudah bisa berpikir radikal dalam beragama, maka hati itu tanpa kemudian seruan ini bela Islam, ini bela apa, kerem teke anti niku boten usah ayo mas urunan budal demo ning Surabaya, budal demo ning Monas, budal bikin ormas. Gak pakai itu, tapi panggilan yang lembut, hayya 'alas shalah. Ngeder hatinya untuk berangkat ke masjid. Lek guru ngeder hatine, nah itu berarti dipertanyakan. Pun lanjut. Berikutnya, radikalisme merupakan sebuah proses untuk mewujudkan seorang anak didik belajar secara tajam mendalam sebagai proses imunisasi pemahaman keilmuan. Karena apa? Anak didik ini harus diberikan imun, harus diberikan bekal. Kemudian bagaimana ketika dia besar nanti menerima paham-paham yang salah, tidak menjadi salah paham. Ketika besar nanti dia mengenal Tuhan, bukan hanya mengenal hantu. Jelas Bapak Ibu ya? Maka diberikan imunisasi dengan cara berpikir secara radikal. Nah, ini karena waktunya terbatas, saya percepat langsung aja mas di slide berikutnya. Buat lanjut. Nah, satu lagi aja yang akademis. Lanjut. Lanjut satu lagi mas. Nah, radikal itu Bapak Ibu intinya adalah perubahan yang cepat yang diiringi dengan kekerasan. Itu makna dasar daripada radikal. Maka kemudian radikalisme ini di dalam Islam akan dilakukan dengan cara apa? Dengan cara ingin Islam ini berubah dengan cepat dengan cara kekerasan. Maka kemudian ditanamkan ideologi jihad, bahwa jihad itu harus begini, harus begitu. Kemudian siapa yang mati ketika itu maka matinya adalah mati syahid. Padahal ya gurung karuan. Maksud diperjuangkan apa sih diperjuangkan zaman Kanjeng Nabi sahabat jelas yang diperjuangkan adalah Islam ini. Sementara hari ini yang diperjuangkan burung karuan. Gitu. Panjenengan kula panjenengan itu kadang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Gitu. Mungkin Masya Allah teng pundi-pundi cerita 02. 02. 02 saya bikin acara Ustaz 02 tiba nah ditinggal pas lagi sayang itulah kehidupan yang kemudian dikatakan dunia mata Allah burur. Nanti perjuangan kita masih kemudian berkiblat berorientasi kepada nikmat dunia yang kita lihat belum kemudian agama yang menyeluruh. Maka dengan pengertian deskripsi ini Bapak Ibu sekalian, kita membentengi diri, membentengi lingkungan kita, membentengi generasi kita. Ojo sampai kenal Islam dengan itu. Kenapa Bapak Ibu? Banyak jebakan di luar sana dengan kostum Islam, dengan kostum Muslim, berjenggot, kepalanya aduh ngapal ireng-ireng, sarungan, bawa tasbih dan seterusnya. Mohon maaf, sebelum kita belajar dari mereka,
telusuri nasabnya yang jelas. Karena apa? Bisa jadi mereka adalah utusan. Utusan siapa? Utusan dari mereka-mereka yang benci kepada Islam. Untuk kemudian mengajarkan jihad yang radikal, mengajarkan Islam yang tidak sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian setelah digodok matang, mereka baru aksi dan ketangkep. Sekali lagi, jangan hanya berpikir negatif, oh itu adalah serangan dari kekuatan politik tertentu. Tidak, tapi itu adalah muhasabah buat kita, bahwa kita harus hati-hati ketika kita bergabung dengan ormas. Kita harus hati-hati ketika berguru dengan siapapun, berguru kepada ustadz, berguru kepada pondok siapapun, kepada pondok apapun, majelis taklim apapun, kita harus meningkatkan kehati-hatian kita, terutama dari mana nasab ilmu beliau itu disampaikan. Karena Bapak Ibu, dewasa ini ada dua jenis organisasi yang lagi ngetren. Yang pertama organisasi yang kemudian mengarahkan kepada radikalisme, sudah saya bahas panjang lebar. Yang kedua adalah organisasi, mohon maaf, mengantongi orang-orang yang berani nahi mungkar, dikantongi menjadi satu di organisasi yang baru, menculik aktivis ormas sana diculik semuanya, dia dari kresek dari sitok di bawah organisasi yang baru yang tidak punya sistem yang jelas, tidak punya konsep yang jelas, pimpinan-pimpinannya baca Quran pun belum tentu bisa, hadir di masjid pun belum tentu, hadir di majelis taklim pun belum tentu, pemahaman Islamnya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan, dia dari sitok. Dan apa Bapak Ibu? Baik yang pertama ataupun yang kedua itu hanya untuk menunggu waktu. Kapan yang pertama dibutuhkan? Oh lagi sepi proyek. Organisasi pertama sini. Dia agak radikal, Iko. Jelas nggih? Karena yang nyeting ada di sini yang melempar mercon tadi. Ada saatnya, suatu saat itu kemudian, oh itu orang-orang nahi mungkar kok kuat-kuat ya. Ada di dalam satu kresek sehingga dalam tanda kutip mereka bisa, dalam tanda kutip nggih, bukan pengertian saya, dijinakkan dalam satu kresek yang dibuat yang baru. Oke, sekali lagi saya tegaskan, ormas yang baru harus kemudian kita teliti betul agar tidak menjadi organisasi yang pertama ataupun yang kedua, bahwa mereka itu mengeraskan atau mereka itu menjinakkan kita. Karena ingat, Islam itu tetap harus amar ma'ruf nahi munkar. Lanjut Mas. Nah, ini mulai dalil untuk penutup. Nah, belum jadi lanjut lagi. Monggo lanjut. Nah, waktunya sudah cukup. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya radikalisme itu banyak jadi dalam agama. Ya, termasuk pemaksaan dalam rumah tangga itu juga dalam bentuk yang radikal. Menceraikan pada saat yang tidak baik itu juga radikal. Dan mohon maaf, berpolitik yang kemudian dengan kekerasan verbal, kekerasan finansial, sampai mereka nyoblos aku gak usah nyambut gawe karo aku, itu juga dikatakan sebagai upaya atau perbuatan yang radikal. Anak-anak tawuran di jalan itu sebetulnya juga radikal. Ya, mereka yang belajar-belajaran di jalan, yang balapan itu juga radikal. Kenapa? Mereka ingin perubahan yang kemudian secara signifikan dalam waktu yang singkat dengan cara yang kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya pemaksaan. Bahkan kita setiap dzikir pagi, dzikir petang selalu membaca ini la ikraha fiddin. Enggak ada paksaan dalam beragama. Upaya kita hanya menyampaikan, mengajak, jangan kemudian kita ini memaksakan kehendak di dalam beragama. Ini bukti bahwa Islam itu bukanlah agama yang radikal, bukanlah agama yang main bunuh sendiri. Kalau Islam dulu ada perang, coba baca lagi. Kenapa pernah terjadi perang? Kenapa pernah terjadi perang? Apakah hanya sekedar itu upaya perlindungan diri, atau kemudian Islam memang agama yang suka menghancurkan? Dan sekali lagi Bapak Ibu para jamaah, Islam tidak pernah mengajarkan pemaksaan. Maka kemudian dikatakan bahwa mereka itu begini karena mereka anda Islami, mereka maka musuhnya dan seterusnya. Itu sangat tidak benar. Karena Allah mengatur kita dengan ayat ini, setiap dzikir pagi, dzikir petang, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kemudian dikatakan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran. Ini tingkatan yang pertama. Silakan dipilih dari tiga tingkatan ini mana yang kita mampu.
Karena apa? Kita akan hidup di dalam kehidupan yang hukumnya itu dinamis. Yang pertama, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ada teman-teman yang ingin nahi mungkarnya itu dengan tangan, ingin nahi mungkarnya dengan kekuasaan, ingin nahi mungkarnya dengan laskar, dengan pergerakan. Silahkan. Tapi ada syaratnya, fa'il lam yastati. Kalau kemudian mampu dan menimbulkan mudarat, silahkan nahi mungkarnya dengan tangan. Tapi ingat, tidak boleh dengan tangan ini terus diartikan kekerasan. Karena fa'il lam yastati. Ada syaratnya di situ. Kemudian harus merusak tempat masjid, semua ada masanya, ada tempatnya. Maka insya Allah saudara-saudara kita yang pernah diisukan seperti ini, maka kita perlu tabayun, betulkah kemudian langsung tempat maksiat itu dibubarkan? Betulkah demikian? Tidak. Saya kira kalau orang menyebut ambil satu lah FPI misalkan, coba kita lihat bersama-sama, kita buka mata kita. FPI di Nganjuk itu bagaimana? FPI di Nganjuk, ya, Ramadan bagi-bagi menu makanan berbuka puasa. Tidak kurang dari 600 sampai 700 paket berbuka puasa. Ketika corona mereka mengadakan penyemprotan, bekerja sama dengan teman-teman dari Muhammadiyah, teman-teman dari Yanmas, teman-teman dari Medan. Mereka kemudian di Warujayin juga membagikan masker. Mereka kemudian di Ngeluyu juga menolong ketika musim kemarau panjang di sana tidak ada hujan. Maka kita buka. Tapi insya Allah kalau yang di sini insya Allah dengan FPI tidak ada masalah. Tapi mereka kemudian sekali lagi kalau muncul falyughayyirhu biyadihi itu keras, itu radikal. Sebab utamanya setidaknya dua, mereka berguru kepada guru yang salah. Yang kedua, mereka masuk di dalam proyek dari dua di antara sekian banyak bentuk organisasi. Kemudian fa'ilam yastati falyughayyirhu fa'ilam yastati bilisani. Maka kemudian dengan ucapan, dengan dakwah seperti ini, dengan ucapan harus kita galakkan. Nah minimal nomor 2 ini. Nah masuk dari Islam, yang mohon maaf bukan saya mengkritisi amalan, tidak. Ya monggo, amalan majelis zikir bagus, majelis sholawat bagus, tapi jangan hanya amar ma'ruf. Allah perintahkan nahi munkar. Setidaknya ayo di nomor 2 ini bilisani, dengan ucapan kita nahi munkar. Oh ada fenomena ini, ada kebijakan ini, ada ini yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu, kalau banyak mudaratnya, maka kita ubah dengan qalbi. Wadzalika afdal iman. Orang yang cuma ada nahi munkar di dalam hatinya, Allah katakan al-afdal iman, selemah-lemah iman. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak mengajak radikal, ya, tapi kemudian tidak mengajak radikal sesuai dengan pahamnya undang-undang, tapi kita mengajak, ayo, ojo sampai loh. Kula hidup, kula panjenengan hidup itu dalam kondisi al-afdal iman, apalagi tidak ada iman. Karena orang yang nahi munkar cuma dengan hati dikatakan wadzalika al-afdal iman, selemah-lemah iman. Berikutnya Mas. Baik, berikutnya. Jadi juga selalu kita baca dalam zikir pagi dan petang kita. Kenapa kok bisa ada radikalisme dan apakah ada radikalisme? Ada. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Bahwa mereka orang kafir, mereka adalah wali-wali, mereka adalah pelaku-pelaku kaki tangan daripada taghut, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan kita semua dari cahaya menuju kegelapan. Itu pekerjaan mereka. Dan ingat, musuh-musuh kita itu tidak selalu berbaju PKI. Musuh-musuh kita tidak selalu membawa simbol palu arit. Musuh-musuh kita tidak selalu mereka yang membawa ideologi-ideologi merah dan seterusnya. Tapi sebetulnya musuh kita itu adalah siapapun di antara mereka. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut, mereka bekerja sama dengan taghut, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan dari cahaya menuju kepada kegelapan. Siapapun mereka. Karena yang paling dana haji juga sarungan, juga khotib setiap Jumat, ya, maka kita perlu waspada dengan itu. Mereka semua yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Lanjut, saya percepat karena waktunya terbatas. Baik, berikutnya
Nah, ini saya nggak begitu kelihatan. Intinya dari ini, hadis ini Bapak Ibu, ada keburukan. Islam datang mengubah kondisi buruk menjadi baik. Kemudian dari yang baik berubah jadi buruk, ini berubah dinamis. Dan apa yang Rasulullah yang kemudian mengubah? Apa yang Rasulullah yang kemudian menjadi masalah di masa-masa dinamis itu? Yang pertama katanya Rasulullah adalah mereka orang-orang yang menciptakan amalan-amalan baru, menciptakan ajaran-ajaran baru yang tidak mengikuti petunjukku. Ini virus yang pertama hadir. Datangnya segolongan orang-orang yang mengajak untuk berislam tanpa mencontoh Nabi. Pripun contohnya yang itu takbirin dalam tapi gak tahu takbir di masjid. Ini adalah bentuk-bentuk daripada amalan-amalan yang kemudian tidak merujuk bagaimana Nabi berjuang, bagaimana sahabat itu berjuang, dan bagaimana seharusnya sebagai muslim, sebagai orang Islam itu berjuang. Tidak itu. Pokoknya yang penting ketok topi tauhid, nguning kono titik-titik PKI, Allahu Akbar, cukup itu dinilai sebagai itulah ukuran dari Islam. Tapi kemudian di rumah, Masya Allah, Qurannya 10 tahun masih baru. Bahkan pernah saya datang ke rumah, saya itu cuma ngecek, Mas, saya pinjam Qurannya. Golek Quran gak pedok-pedok. Nah, untuk bila. Tapi itu pejuang gitu ya. Pejuang kalau berjuang ya, soal pejuang. Kalau berjuang itu kan ngapunten, mereka keluar untuk mencari, hanya sekedar mencari beras, baju dan pakaian. Kemudian akan datang dai-dai yang bagaimana? Dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Ketoke dai, ketoke ustaz, ketoke macam-macam, tapi mereka sebetulnya bukan menyeru kepada Islam, tapi mereka menyeru untuk masuk kepada neraka jahanam dengan berbungkus dua jenis ajaran. Yang pertama tadi radikalisme, kemudian yang kedua adalah dengan bid'ah, dengan amalan-amalan yang mengada-ngada. Pun lanjut Mas. Nah, ini sudah 7:30, sudah waktunya kita akhiri. Langsung mawon yang terakhir. Pun lanjut mawon yang terakhir. Waktunya terbatas. Lanjut. Pun sampai yang terakhir, sampai terus. Satu lagi. Baik mas. Kembali. Kembali lagi. Nah, ini pun. Jadi ini Bapak Ibu sekalian sebagai penutup kita. Ini banyak kalau kita kemudian yang mau kita bahas. Tapi karena waktu yang terbatas, saya bahas satu saja di antara sekian banyak ini. Nah ini yang 2 nomor terakhir ya. Waktunya Islam ini menyiapkan strategi, harus punya konsep Bapak Ibu. Umat Islam jangan cuma menunggu. Mohon maaf ya, di negeri impian sana. Ini untuk menghindari kata-kata yang tidak pas. Di negeri impian sana, pernah di negeri cerita, negeri dongeng yang saya karang, saya menanyakan kepada seorang ustaz, ini kan sudah waktunya pilkada sudah terpilih siapa calonnya, lolos uji administrasi. Tapi kan jenengan partainya kok belum pilih? Oh belum Ustaz, kita masih istikharah, kita masih mencari petunjuk. Masa ya gitu, petunjuk apa proyek kan itu ya. Nah kemudian begini Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengkritisi bagian yang ini, tapi bagian yang berlalu. Padahal Bapak Ibu, calon kepala daerah, calon presiden, calon kepala desa dan seluruhnya yang macam-macam, saya tidak langsung paham yang kemudian diusung oleh HTI, tidak, tapi saya bahas yang masa hari ini dulu, karena masa ini yang masih perlu kita hadir di dalamnya. Sekian tahun sebelumnya itu sudah ada calon-calon meski tok kabeh. Lah sampai nanti ya ke 2 tahun yang lalu. Sampai di mana aja? Kok istikharahnya baru sekarang? Maka saatnya umat Islam ini bukan ngikut partai, tapi partai yang saatnya ngikut orang Islam. Maka ormas-ormas Islam yang besar, barangkali saudara-saudaraku dari pengurus yang besar-besar, ayo dari awal ini belum ada pilkada, belum ada pilpres, ayo merapatkan barisan. Sopo sing amede bareng-bareng usung ben besok iki bisa mengharumkan Islam. Mulai dari sekarang, boleh panjenengan
organisasi A, B, C, D wis bersatu pilihane podo, sing digadang-gadang podo, mereka parpol akan datang ke kita, bukan kita yang datang ke parpol. Nah kalau kita datang ke parpol Mas, ya, jadi dulu mohon maaf mereka menunjukkan ilmu. Ada saatnya mereka menjadi calon politik dan hari ini banyak yang kemudian ahli-ahli ilmu justru menjadi pelaku-pelaku politik dalam tanda kutip yang busuk. Ma'udzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian, Islam harus punya konsep yang luar biasa, pendidikannya, dakwahnya, politiknya, gambaran bagaimana Nganjuk ke depan ini akan dibikin, akan diwarnai oleh Islam dalam sistem yang masih ada sekarang ini. Kenapa? Apabila kita tidak bisa meraih kebaikan seluruhnya, jangan pernah tinggalkan kebaikan sebagiannya. Sekali lagi, apabila ada kebaikan yang tidak bisa kita ambil secara paripurna, jangan pernah tinggalkan meskipun kita hanya mampu sebagiannya. Kita konsep dari sekarang. Mohon maaf, partai politik itu cuma punya satu data. Apa datanya? DPT. Kalau saya tanya partai politik, Mas, anggotamu wong piro? Nggak tahu. Dari anggotamu partai Islam, sing kelasnya ustaz berapa? Nggak tahu. Yang dai berapa? Nggak tahu. Sing kelasnya madu berapa, pengikut berapa, nggak tahu. Jumlahnya mengajuk piro, karena DPT. Jangan hanya sibuk dengan DPT, tapi data-data umat ini. Umat ini butuh apa? Ayo dibangun sekarang kebersatuan. Jangan sibuk bikin perahu yang baru. Mohon maaf, saya tidak akan pernah menyoroti nama. Tapi kita ini jangan sibuk nyolong sampai ngambil aktivis ormas A aja, ormas B aja, ormas C aja. Kita akan bikin sebuah ormas yang nggak bisa betul. Perahu wis akeh, ayo perahu iki diwarnai, ya, ormas A dengan ormas B, nek iso ya bersama. Sehingga ada kebersatuan berjamaah semuanya jadi satu. Niki kalau dilihat nanti kan enak, sing NU hadir, Muhammadiyah hadir, saya dari Dewan Dakwah hadir, teman-teman sahabat-sahabat dari Forum Pembela Islam hadir, ada yang dari HTI hadir. Kebersamaan kita, ayo sing podo dirempuyung bareng, disempuyung bareng, disonggo bareng, diperjuangkan bersama. Ikhtilaf yang furu'iyah kita saling tasamuh toleransi, agar kemudian kita bisa mencetuskan siapa pemimpin-pemimpin yang kemudian ke depan berjuang dan mengharumkan nama Islam. Lebih luasnya, lebih umumnya mengharumkan nama Kabupaten Nganjuk. Tidak cukup dengan katanya khotbah 30 juz, tidak cukup dengan katanya pulang Jumatan bedah rumah, tidak cukup yang katanya semua guru ngaji diberikan sekian juta. Tidak cukup Bapak Ibu. Tapi kemudian kita bisa mengusung bagaimana mereka calon-calon pemimpin kita yang kemudian akidahnya lurus, yang salimul akidah, yang ibadahnya baik, yang kemudian bisa membawa keamanan minimal kepada umat Islam. Karena hari ini Bapak Ibu, salah satu krisis yang kita rasakan bersama selain ekonomi adalah krisis keamanan. Ya, insya Allah nggak ada yang bawa celurit di sini. Kita orang maju perlu dicelurit ya. Saya ya, insya Allah kita damai-damai saja. Nah Bapak Ibu, begitu yang saya sampaikan karena waktunya terbatas. Setelah terakhir Mas, nah, ini identitas saya agar nanti yang profesinya profesinya Intel, nggak perlu tanya ke Ustaz Subiantoro, silahkan ditulis, itu nama saya, nomor HP saya ada, dosen apa, di mana, jabatannya apa, ada semua, nggak usah mencari tahu di Ustaz Subiantoro. Agar tidak merepotkan beliau, siapapun yang hadir di sini, ya, siapapun panjenengan dari Intel manapun, dari Satpol PP, dari TNI, dari panjenengan semua, panjenengan adalah saudara. Bapak Ibu para jamaah, barangkali ada di luar orang-orang yang kadang kita anggap itu kurang baik untuk dakwah kita. Dekati Bapak Ibu, dekati. Saya itu sering mensilaturahmi mereka. Tirulah Kanjeng Nabi. Ada musuh, ada orang kafir yang luar biasa jahatnya kepada Nabi. Tapi ketika dia sakit, Rasulullah yang pertama menjemputnya. Dan itu yang kami dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia lakukan. Kita akan melakukan pendekatan kepada orang yang belum memahami Islam agar mereka tidak runcing kepada Islam, tapi kita bisa bersama-sama. Kita punya tanggung jawab Bapak Ibu bahwa kita semua memastikan diri kita, keluarga kita, dan orang yang kita kenal dalam kehidupan ini amar ma'ruf nahi munkar, dan insya Allah kelak semoga bersama menuju surga. Temanya panas, saya tidak membuka pertanyaan. Silakan pertanyaan di luar forum dan kita akhiri dengan doa.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa salli wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ikhlas wa istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la saqaman illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan illa qadaitah la yasartaha wa yassir lana umurana ya Allah basrah sudurana wa tandir qulubana wa khtim bis solihati amalana wa la tajri dunya akbar hammina ya Allah wa la tajri dunya akbar hammina ya Allah wa la tajri dunya akbar hammina wa qul bina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli Qur'an wa min ahli ibadah wa min ahli jannah wa amisna bi husnil khatimah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyarata ila Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata ila Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata ila Makkah wal Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang sakit kalau aturaken. Mohon maaf barangkali ada kata yang kurang berkenan, kurang halus. Nyuwun ngapunten sanget amargi kula nggih boten bangsa halus. Menawi materi yang saya sampaikan barangkali kurang puas, juga mohon maaf karena saya juga bukan alat pemuas. Insya Allah nanti dilanjutkan di diskusi yang lain, didiskusikan ada informasi yang bisa diakses publik, ada yang harus internal yang kita sampaikan. Demikian semoga bermanfaat, mugi tambah aji-aji kunturipun dan insyaallah mugi-mugi kula panjenengan bersama nanti dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan jazakumullahu khairan, jazakumullahu ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.